Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah Masjid Salim Al-Kautsar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dan semoga ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah, mudah-mudahan sampai husnul khotimah. Hari ini kita akan bicarakan tentang tafsir surat Al-A'raf ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Dan orang-orang yang menyeru atau meminta kepada selain Allah padahal mereka tidak akan bisa memberikan pertolongan kepadamu dan mereka pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan terkait dengan ayat sebelumnya, ayat 196, bahwa hanya Allah lah sebagai pelindung dan Allah lah yang menurunkan Al-Quran, dan pada saat yang sama dialah yang terus melindungi orang-orang yang soleh. Jadi di dalam ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa perlindungan itu hanya milik Allah, maka hanya Allah yang berikan perlindungan pada manusia. Sehingga kalau ada manusia meminta kepada selain Allah, maka tidak akan pernah ada pertolongan, sebab pertolongan hanya milik Allah. Nah, sementara Allah ini bukan hanya menolong untuk keperluan duniawi, tapi juga menolong untuk kepentingan akhirat. Sehingga Allah hanya memberikan pertolongan itu kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Inilah yang Allah sebutkan, inna waliyallahu alladhina nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Dalam ayat sebelumnya di ayat 196 Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya perlindungan hanya milik Allah, Dia yang menurunkan Al-Quran dan Dia hanya melindungi orang-orang yang soleh. Di dalam ayat ini jelas sekali, karena Allah yang menurunkan Al-Quran maka Allah menolong juga untuk akhirat, tidak hanya menolong untuk kepentingan dunia. Sehingga saat manusia minta pertolongan kepada Allah, maka jangan lupa kembalilah kepada Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah. Disitulah banyak perlindungan untuk manusia baik dunia maupun di akhirat. Karena Allah itu memberikan perlindungannya, mengeluarkan manusia dari kezaliman kepada cahaya, dari kegelapan pada cahaya. Seperti yang disebutkan ya di dalam surat Al-Baqarah, sering kita baca, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya. Nah, karena itu pantas ada hubungan antara iman ya dengan perlindungan ini. Ada hubungan juga bahkan kesolehan dengan perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perlindungan yang diberikan oleh Allah itu memberikan keselamatan di dunia dan memberikan keselamatan ya di hari akhirat. Oleh karena itu di sini dituntut kepada kita, yang pertama adalah keimanan, yang kedua adalah cinta untuk berbuat baik agar kita sebagai mukmin yang soleh. Di dalam sebuah hadis Rasulullah membicarakan bahwa ada hubungan antara keimanan dengan kecintaan dalam taat kepada Allah, kecintaan untuk berbuat kebaikan. Ini yang disebut dengan karakteristik orang-orang yang soleh. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah menjelaskan, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, taat kepada Allah, meninggalkan larangan karena Allah, maka dia sudah sempurna imannya. Nah, jadi di dalam ayat ini, dalam hadis ini jelaslah bahwa ada hubungan antara kecintaan untuk taat kepada Allah, dan ini menjadi karakteristik orang yang beriman. Sebab orang beriman itu harus jadi orang yang soleh. Karena itu ada syarat untuk mendapatkan perlindungan kepada Allah dengan beriman. Kalau kita tidak beriman, tidak akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surat Muhammad ayat 11 Allah juga menyinggung dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Itulah ya, bahwasanya Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Tapi ternyata ada hubungan antara ayat 196 dengan ayat 197 ini terkait dengan perlindungan dan pertolongan. Jadi ketika orang meminta perlindungan, Allah akan berikan perlindungan, juga Allah akan bisa memberikan pertolongan-pertolongan yang lain. Sebagaimana juga manusia minta tolong pada Allah, Allah juga akan memberikan perlindungannya. Karena di dalam satu ayat Allah menjelaskan tentang Allah sebagai Maha Pelindung sekaligus sebagai Maha Penolong. Dalam surat 3 ayat 150 Allah menjelaskan balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Bahkan Allah itu sebagai pelindung kalian, tapi dia merupakan sebaik-baiknya penolong. Jadi dalam kondisi seperti ini, ketika di musim pandemi kita banyak kesulitan, banyak ujian ya, musibah yang panjang, kita hanya bisa minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan ya, dijaga dari semua hal-hal yang akan membahayakan kesehatan kita, terlebih virus COVID-19 yang sangat menakutkan ini. Hanya Allah yang bisa menolong kita dan melindungi kita, dan itu akan diberikan oleh Allah pada orang-orang yang beriman. Karena itu pantas tempat meminta ya, baik perlindungan, pertolongan apapun, yang paling baik kita sampaikan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap hari kita baca dalam sholat kita sampai 17 kali ya, 17 kali kita baca minimal dalam sholat kita setiap hari. Kalau ditambah dengan sholat-sholat sunnah akan lebih banyak lagi, karena jumlah sholat fardu itu 17 rakaat. Jadi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in setiap hari, kita ulang-ulang ini, kita nyatakan ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Buktikan ya, apa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah setiap hari ini berkali-kali kita ulang-ulang terus, bahwa dalam kehidupan nyata ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian, cobaan, kita hanya minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di saat kita memahami bahwa hanya Allah lah ya sebaik-baiknya penolong, hanya Allah lah sebaik-baik perlindungan, maka mantapkan iman kita kepada Allah ya, kemudian lakukanlah ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah, sehingga dalam kondisi apapun kita akan dijaga oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah ya. Lebih dari itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu disebutkan dalam surat 3 ayat 173, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami, dan sebaik-baiknya pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari sini kita memahami bahwa kita tidak boleh meminta kepada selain Allah ya, tidak minta perlindungan pada selain Allah, tidak minta pertolongan pada selain Allah, karena ya apa yang kita minta pada selain Allah tidak akan mungkin dikabulkan. Sebab mereka saja ya, semua makhluk selain Allah ini tidak memiliki pertolongan. Bagaimana mungkin akan berikan pertolongan kepada kita semua? Kemudian di ayat 198, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Jika kalian semua meminta kepada mereka selain Allah itu ya hidayah dan petunjuk ya, maka la yasma'u, mereka tidak akan bisa mendengar. Ini dinyatakan oleh Allah kepada mereka yang tidak beriman pada Allah dan menyembah berhala, meminta kepada berhala. Sekalipun diucapkan ratusan kali, ribuan kali permintaannya di hadapan berhala, kata Allah la yasma'u, mereka tidak akan mendengar. Wa tarahum yanzurun, kamu melihat mereka seperti mereka melihat kamu ya. Wa tarahum yanzuruna ilaika, kamu melihat mereka para berhala ini sepertinya melihat kamu, padahal mereka tidak bisa melihat mereka. Walahum yubsirun ya, dan mereka juga tidak bisa ya melihat kamu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata apa yang disembah selain Allah tidak memiliki pertolongan, tidak memiliki perlindungan, tidak memiliki kekuasaan, maka apapun yang diminta oleh manusia kepada selain Allah tidak akan bisa terkabul, sebab mereka saja tidak memiliki pertolongan, perlindungan, dan kekuasaan. Nah, karena itu kita semakin yakin bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu disebutkan di sini dalam ayat ini bahwa mereka tidak memiliki keberdayaan, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sementara Allah Subhanahu wa taala pemilik segala kekuatan.
Jadi kalau kita minta, ya mintanya kepada Allah yang memiliki kekuatan, memiliki pertolongan, memiliki perlindungan ya. Sehingga pada saat yang sama Allah bisa melihat kita, Allah bisa mengawasi kita, tidak seperti selain Allah ya, berhala-berhala yang mungkin secara fisik dibuat ya seperti ada mata tapi mereka tidak bisa melihat kita. Nah, inilah Allah menjelaskan bahwa kekuatan pun hanya milik Allah. Yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dalam kondisi kita lemah, siapa yang memiliki kekuatan dan bisa menambah kekuatan pada kita? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan yazidkum quwwatan ila quwwatikum dalam surat 11 ayat 52. Allah yang memberikan kekuatan pada kalian ya, bahkan melebihi di atas kekuatan kalian. Nah, karena itu kalau kita dalam kondisi lemah ya, kita perlu kekuatan, kita perlu mendapatkan ya support untuk bisa mendapatkan kekuatan fisik, kekuatan semangat, kekuatan motivasi, kekuatan bekerja, maka kita hendaklah baca la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada daya kecuali ya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca itu terus, maka kita akan ditambah kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita melihat banyak khasiat di balik zikir la haula wala quwata illa billah yang merupakan pernyataan kita bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Abi Dunya disebutkan bahwa ketika kita mengulang-ulang baca hasbunallah, mengulang-ulang la haula wala quwata illa billah, yang pertama kita akan diobati 99 penyakitnya. Subhanallah, di masa sekarang begitu banyak penyakit yang begitu mudah lewat virus, lewat bakteri dan lewat penularan-penularan. Dengan baca la haula wala quwata illa billah, maka ya kita akan diobati 99 penyakit. Yang kedua, yang paling ringan dari 99 penyakit itu adalah kegelisahan. Sekarang betapa banyak orang stres menghadapi COVID-19 ini, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang luar biasa, karena kalau sudah satu orang dalam satu keluarga tertular, begitu mudah tertular kepada seluruh keluarga ini, bahkan dengan orang-orang yang berinteraksi dengan dia. Hanya Allah yang bisa mengobati ini, dan juga yang bisa menenangkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan baca la haula wala quwata illa billah, kita akan ditenangkan jiwanya. Kemudian yang ketiga adalah menghapus ya kesalahan. Jadi subhanallah, dengan membaca la haula wala quwata illa billah ini, kita akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Seperti dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa orang yang baca la haula wala quwata illa billah ini akan diampuni kesalahannya. Yang keempatnya yaitu akan mendapatkan harta simpanan dalam surga. Jadi ketika kita menyatakan la haula wala quwata illa billah, hanya Allah lah pemilik daya dan kekuatan, maka pada saat yang sama setiap kita membaca satu kali, disimpanlah harta karun di sana. Begitu nanti kita kembali ke surga, mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga, kita punya harta karun yang banyak luar biasa. Dan inilah kita melihat bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, ya, melindungi kita, menolong kita, memberikan kekuatan pada kita di saat seperti ini, ketika musim pandemi yang kita betul-betul merasakan betapa kita menjadi makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya kekuatan, butuh pertolongan, butuh perlindungan. Ternyata kita hanya kembali kepada Allah, maka kita akan mendapatkan perlindungannya. Dalam surat 2 itu 155 ini sering kita baca, madzalladzi yashfa'u illa bi'idnih, ya. Tidak ada yang berikan syafaat pertolongan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga dalam surat 32 ayat 24, malakum min dunihi mi wali wala nasir, ya. Kalian tidak mendapatkan pelindung dan pertolongan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, dalam kondisi seperti sekarang hanya semangat kita untuk semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah sebagai Maha Pelindung, Maha Pemberi pertolongan, Maha Penolong, sekaligus juga yang Maha Kuat untuk memberikan kekuatan pada kita untuk menjadi orang yang sehat lahir dan batin, agar kita kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat akhlaknya, dan fisiknya sehat. Semoga kita bisa menghadap Allah ya dengan segala macam karunia terindahnya dan tergolong ahli surga. Kemudian dalam surat 7 ayat 199 Allah menyatakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Allah menyebutkan dalam ayat ini, jadilah orang yang pemaaf, ya, berikanlah maaf. Kita tentu sebagai manusia sudah paham semuanya bahwa manusia itu banyak kesalahannya, banyak khilafnya, ya, banyak dosanya.
apakah itu salah dosa hilaf ini kepada Allah maupun kepada sama manusia. Kita ini manusia yang punya nafsu, diiringi juga dengan godaan setan yang kadang-kadang imannya melemah, maka pada saat yang sama tidak akan lepas dari kesalahan. Tapi sebagai manusia yang sadar ya, kita perlu berinteraksi dengan manusia, kita perlu bersosial, perlu bersahabat, perlu menjaga keharmonisan dalam keluarga, maka harus banyak maafnya. Sebab manusia tidak ada yang bisa lepas dari kesalahan. Kita bisa salah sama suami, suami maafkan kita, suami bisa salah pada kita maafkan suami, anak-anak bisa salah pada kita juga memaafkan mereka, dan kita bisa salah pada anak-anak dan anak harus maafkan kita. Demikian pun dengan ya perkawanan dan persahabatan kita. Jadi di sini kita itu harus menjadi pemaaf. Banyak hikmah kalau kita rajin maafkan kesalahan orang. Pertama, kita tidak stres ya. Kita tidak akan stres memikirkan kesalahan orang. Yang kedua, kita tidak dibikin pusing dengan perbuatan orang lain. Jadi jiwa kita itu akan bisa tenang kalau kita sudah maafkan kesalahan orang. Kemudian yang ketiganya adalah Allah memberikan kemuliaan kepada seseorang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan, tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah menambah kemuliaan. Jadi semakin kita jadi orang yang pemaaf ya kepada semua kesalahan orang, kita semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia. Orang semakin menghormati kita, memberikan penghargaan kepada kita, memuliakan kita. Karena apa? Kita tidak punya jiwa dendam, kita tidak ingin membalas, tidak keluar kata-kata yang buruk, tidak membuat kata-kata yang kasar kepada mereka. Kita maafkan saja semua kesalahannya. Bahkan lebih dari itu, ya Allah berikan ampunan kepada mereka. Itulah yang dilakukan oleh seorang sahabat ya. Setiap malam mau tidur dia selalu memberikan maaf kepada semua orang yang bersalah kepadanya. Suatu hari Rasulullah menyatakan bahwa ada ahli surga. Ternyata orangnya biasa-biasa saja. Sehingga sahabat ingin tahu apa yang membuat dia itu menjadi sudah digolongkan jadi ahli surga padahal masih hidup di dunia. Ternyata setelah diselidiki, karena dia setiap mau tidur ya sudah maafkan kesalahan orang lain. Tidurnya bisa istirahat dengan nyenyak, ya bisa dalam kondisi tenang, ya kemudian tidak ada rasa dendam, tidak ada amarah, ya tidak sampai mengganggu tidurnya memikirkan kesalahan orang. Pada saat yang sama dijamin dengan surganya, subhanallah. Nah, selain itu juga Allah akan memberikan balasan pada orang yang memaafkan orang lain itu adalah dengan jadi rajin berbuat baik pada orang lain. Sekalipun misalnya orang ini bersalah kepada dia, karena dia sudah memaafkannya, maka ada kebaikan-kebaikan yang lain yang akan hadir. Saat bertemu dia bisa tersenyum, dia bisa beri salam, ya, dia bisa berkata-kata yang baik. Mungkin kalau ada salah dia bisa memberikan nasihat. Kalau misalnya dia ada yang baiknya, dia akan berikan motivasi untuk bisa dipertahankan. Kalau dia punya rezeki, dia akan berikan. Sehingga dalam surat 3 ayat 134 Allah menyatakan wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang memaafkan kesalahan manusia dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi memaafkan orang itu akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Karena dengan memaafkan tersebut ya tidak ada sisa apapun kebencian di dalam dirinya. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa ingin menzolimi dan lain-lain. Sehingga yang lahir itu ingin berbuat baik, ingin berbuat baik. Maka pantas Allah akan berikan cintanya. Jadi begitu banyak ya keutamaan yang diberikan oleh Allah kalau kita memaafkan orang lain, sehingga pantas kita diberikan perintah ya untuk memaafkan orang lain. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Yang kedua, kalau kita sayang kepada setiap orang, maka jangan lupa selamatkan mereka. Bagaimana caranya? Ya perintahkanlah kebaikan, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah kebaikan pada manusia. Manusia sering khilaf, manusia sering salah. Ya, ingatkan ya, supaya mereka selalu berbuat baik ya. Mungkin ada yang belum mereka ketahui ya kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan, ingatkan supaya mereka berbuat baik. Dan bukankah dengan semacam ini kita akan terus ya menjadi orang yang menebar kebaikan dimanapun ya kita berada. Itulah mengapa yang namanya berdakwah itu diwajibkan oleh Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah kamu dengan cara yang bijak ya. Kemudian dengan nasihat yang baik, dan jika berdebat tentu berdebat yang lebih baik, tetap dengan sopan ya. Tetap untuk kebaikan dan dengan prinsip bukan ingin menang tapi untuk mencari kebaikan. Nah, ketika kebaikan ini begitu banyak tersebar di muka bumi, maka akan semakin banyak orang-orang yang soleh.
maka semakin banyak orang yang sadar untuk berbuat kebaikan dan semakin sirna kejahatan. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perintah Allah dalam ayat ini adalah wa'rid anil jahilin, ya. Artinya jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Orang-orang jahil itu kan orang yang bodoh. Kalau bicara maunya menang sendiri, ya, karena tidak ada ilmunya, ya. Kemudian kadang-kadang ngeyel, ya, berdebat, ya. Sudah tidak mau menerima, kemudian dia melawan, mengingkari, ya. Nah, orang semacam ini jangan dipedulikan. Artinya ya kita berdakwah saja terus menerus kepada dia dengan cara yang bijak, ya, dengan nasihat yang baik, ya. Dan bahkan sedapat mungkin diusahakan tidak berdebat dengan dia. Jadi kalau misalnya dia ngeyel, ya, dia berdebat, kita jangan diladeni. Nggak ada gunanya, kita pasti kalah dengan perdebatan dia. Namanya orang mau mencari cara-cara untuk menghindari kebaikan, pasti akan ada pikiran-pikiran, ide-ide untuk menentang kita. Itulah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini berkata, ya, manazartu ahadan qad alal ghalabah. Aku tidak pernah berdebat dengan seorang untuk menang. Jadi kalau sudah mendapatkan orang semacam ini, ada orang berdebat dengan kita untuk menang karena dia ingin menghindar dari kebaikan yang kita berikan. Ya kita jangan meladeni dan kita jangan berusaha untuk mengalahkan dia. Kemudian selain itu, kalau ada orang yang bodoh berdebat dengan kita, ya, dan menolak kebaikan yang kita berikan, maka kita harus memahami kejahiliahannya, memahami kebodohannya, sehingga pantas dia berdebat semacam itu, mengingkari apa yang kita ajak dari kebaikan-kebaikan ini, karena memang dia belum punya ilmunya. Tapi pada saat yang sama kita mendiamkan kebodohannya itu untuk sementara, karena kita punya kewajiban untuk berdakwah. Tadi disebutkan wa'mur bil urfi, kata Allah, perintahkanlah kebaikan, maka kita terus mengajak dia untuk berbuat baik. Sementara diam ini untuk membuat dia tenang, untuk dia membuat berpikir, untuk membuat dia luluh hatinya. Imam Syafi'i berkata, ya, sikap diam kepada orang yang bodoh adalah kemuliaan. Jadi bukan berarti kita benar-benar kalah, ya, kena skakmat gitu, ya. Tapi di sini karena kita ingin menjaga kemuliaan kita, kehormatan kita sebagai seorang dai, sebagai seorang pendidik, sebagai sahabat, ya, yang untuk bisa menjaga pertemanan, ya, dan bahkan untuk mengajak, ya, kesadaran dalam waktu yang panjang. Kemudian juga waktu kita memberikan nasihat harus bertahap, waktu kita mengajak kebaikan pada orang yang bodoh ini harus bertahap, karena ilmunya belum sampai, pikirannya belum sampai, maka kita harus bersabar menghadapinya. Nah, inilah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Makanya menghadapi orang bodoh disebutkan oleh Allah khudil afwa, suruh memberikan maaf dulu. Jadi pada saat yang sama kita lanjutkan wa'mur bil urfi, kita lanjutkan untuk memberikan kebaikan. Tentang kebodohannya jangan kita pedulikan, ya, karena memang itu harus kita hadapi dengan sabar. Mudah-mudahan yang semacam itu nanti dia akan luluh hatinya. Kemudian yang berikutnya adalah surat 7 ayat 200. Allah menyebutkan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Di surat 7 ayat 200 Allah menyebutkan, dan apabila syaitan menggodamu dengan suatu godaan, fasta'idz billah, segeralah, ya, minta perlindungan kepada Allah, innahu sami'un alim. Kenapa kita harus segera minta perlindungan pada Allah di saat syaitan itu menggoda kita? Karena Allah itu maha mendengar. Saat kita ucapkan langsung didengar oleh Allah, tidak perlu waktu, tidak perlu jeda, tidak perlu waktu beberapa detik baru Allah mendengar, ya. Disitulah disebutkan innahu sami'un alim, bukan sami'un tapi sami'un, ya, maha cepat mendengarnya, ya, kemudian maha kuat mendengarnya, maha lengkap mendengarnya, tidak ada satupun kata yang tertinggal. Selain itu alimun, ya, Allah itu maha tahu. Nah, kenapa Allah mengajarkan kita, ya, di sini kalau setan itu menggoda kita harus segera minta tolong pada Allah. Karena setan itu tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Dia ingin membawa manusia itu jadi ahli neraka seperti dia sebanyak-banyaknya. Jadi dia tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Nah, karena itu kalau dia menggoda, ya, dia nggak akan bosan menggoda kita. Nggak berhasil dengan cara ini, dia akan mencari cara yang lain. Nggak berhasil dengan cara ini, dia akan mencari cara yang lain. Tidak berhasil dengan pasukan ini, dia akan kirim bala tentara yang lain. Begitu banyak jenis bala tentara yang diturunkan oleh iblis menggoda, ya, manusia, ya. Nah, karena itu setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Kata Rasulullah, setan itu seperti aliran darah dalam tubuh manusia. Dia ya berhenti kalau kita mati. Begitupun setan menggoda kita itu kalau kita sudah wafat. Kalau kita sudah tidak bernafas, setan tidak akan lagi bisa menggoda kita. Tapi pada saat yang sama, ya,
Allah itu tidak akan pernah berhenti melindungi manusia selama dia minta. Jadi ketika kita digoda oleh setan, sudah terasa di hati itu udah ada pikiran-pikiran, ide-ide, gagasan yang jelek-jelek, keinginan yang buruk-buruk. Nah, itu setan sedang menggoda. Segeralah minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Allah itu segera melindungi. Seperti kita juga baca hasbunallah wa ni'mal wakil ya, maka Allah pun akan segera memberikan perlindungan ya dan pertolongan pada kita untuk bisa terhindar dari setan. Nah, karena itu Allah itu memberikan perlindungannya kepada perlindungan yang terpuji, kepada perlindungan yang justru tidak membawa kepada madarat, tapi perlindungan yang akan membawa kita kepada kebaikan. Karena setan itu mengajak pada kejahatan, sementara Allah itu mengajak pada kebaikan. Jadi perlindungan yang akan diberikan pasti itu perlindungan yang kita semakin terpuji, semakin baik, semakin selamat. Ini yang Allah sebut dalam surat Asy-Syu'ara ayat 28. Wa huwal waliyul hamid, dan dialah Allah ya yang maha pelindung lagi maha terpuji. Jadi segeralah minta pertolongan pada Allah ya. Walaupun kita memang bisa ditolong oleh manusia, tapi tidak sehebat pertolongan Allah. Yang pertolongannya segera, yang pertolongan bisa datang dari segala penjuru ya, dari langit, dari bumi, dari manapun Allah akan bisa turunkan. Bahkan dari laut pun Allah akan bisa turunkan. Bagaimana Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah ketika di lautan. Bagaimana Nabi Musa ketika sudah terhimpit oleh pasukan Fir'aun di depannya lautan, tapi Allah selamatkan ya. Lautan itu bisa menjadi daratan. Dari manapun Allah akan bisa menyelamatkan kita. Nah, karena itu dalam surat 4 ayat 45 Allah menyebutkan kafabillahi waliyya wa kafabillahi nasira. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Maka mintalah kepada Allah sebagai Maha Pelindung dan Maha Penolong. Kita memohon perlindungan pada Allah dari godaan setan yang tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Nah, karena itu pantaslah ya Allah menyebutkan Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui, karena Allah akan segera mengabulkan ya permohonan kita. Dalam surat 2 ayat 186 juga Allah menyinggung tentang bagaimana Allah itu segera mengabulkan doa manusia. Maka Allah mengajarkan pada kita, kalau minta, mintalah pada Allah. Kalau berdoa, berdoalah pada Allah. Karena Allah itu sekalipun dipinta terus tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah benci, ya tidak pernah bosan, terus akan mengabulkan doa kepada manusia. Tapi kalau kita minta pada manusia ya terus-terusan, dia tuh bosan memberi kepada kita. Ya karena dia miliknya terbatas. Dia akan membenci kita, akan ada kita bergantung kepada dia, sementara dia bukan tempat bergantung manusia, tapi Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Allah mengabulkan seluruh permintaan manusia. Allah pemilik segalanya akan diminta oleh manusia. Jadi pantas Allah menyatakan dalam surat 2 ayat 186, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli ya. Aku ini, kata Allah, mengabulkan doa manusia. Kapanpun manusia berdoa, kapanpun siapapun yang berdoa, aku mengabulkan semua doa siapapun yang berdoa apabila dia meminta kepadaku. Falyastajibuli, dan mintalah ya agar dikabulkan olehku. Nah, jadi ibu-ibu semua, ini menjadi sebuah pertanda bahwa kita tuh sebetulnya bisa jadi orang yang istiqomah, tidak tergoda oleh setan, sekalipun setan tidak pernah berhenti menggoda kita selama kita terus ya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rajin-rajinlah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nanti ada lagi doa yang saya ajarkan sesuai dengan surat 7 ayat 201. Bagaimana supaya kita menghindar dari setan. Di surat 7 ayat 201 Allah menegaskan, innalladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila ya digoda oleh setan, disentuh oleh godaan setan ya, disentuh oleh sekelompok setan, disentuh godaan oleh sekelompok setan, maka tadzakkaru, mereka sadar, mereka langsung ingat Allah. Kenapa? Karena ini orang bertakwa. Kalau orang bertakwa digoda oleh setan, dia langsung sadar, oh ini bukan ajakan Allah, ini bukan seruan Allah, ini bukan seruan agama. Maka dia langsung sadar, ini seruan setan, bukan seruan kebenaran. Fa idzahum mubsirun ya. Maka pada waktu itu mereka melihat apa kesalahan-kesalahannya. Wah, kalau saya mengikuti ajakan setan ini saya akan berdosa begini, berdosa begitu, berdosa begini. Karena setan itu tidak akan puas ketika sudah berhasil menghasilkan ya godaan ya satu pada seorang dengan satu godaan. Dia akan mencoba pada godaan berikutnya. Misalnya
sudah berhasil menggoda ya, dia sibuk dengan hal-hal yang boleh, yang mubah hukumnya. Jadi nanti dia tidak senang ya untuk banyak beribadah, maka dia akan menggoda untuk sibuk ya, atau untuk senang meninggalkan hal-hal yang sunnah. Dia tidak berhenti di situ, dia akan menggoda lagi untuk bisa menyepelekan hal-hal yang wajib. Sampai belum berhenti sudah dianggap sepele, nanti sampai menganggap remeh terhadap meninggalkan hal yang wajib. Belum puas juga, setan akan menggoda sampai nanti dia jatuh kepada hal-hal yang haram. Nah, jadi setan itu menggoda manusia tidak akan pernah berhenti sampai terjerumus ke dalam neraka yang paling dalam. Nah, karena itu kalau orang yang bertakwa, dia cepat sadarnya. Dia cepat sadar, wah ini bukan seruan kebaikan, ini godaan setan. Saya harus cepat sadar kembali kepada Allah. Nah, sedangkan gangguan setan ini, kalau dalam hadis disebutkan ada 360 jenis ya setan yang akan menggoda manusia. Tapi dalam buku Minhajul Qasidin ada 10 cara setan ya. Ada 10 cara gangguan setan menggoda manusia ya. Yaitu disebutkan di dalam hal ini, yaitu pertama rasa dengki, yang kedua marah, yang ketiga boros ya, yang ketiga rasa kenyang ya, makan berlebihan, kemudian yang kelima tamak, yang keenam tergesa-gesa, yang ketujuh cinta harta, yang kedelapan fanatik pada golongan, bukan fanatik kepada Islam, yang kesembilan ya, orang yang mengajak orang lain untuk sibuk memikirkan zat Allah, padahal Allah itu zat yang gaib, tidak bisa dipikirkan oleh kita. Yang ke-10 yaitu berburuk sangka. Berburuk sangka termasuk ini pintu setan ya, pintu godaan setan. Ada 10 jenis yang akan digoda kepada manusia di dalam ya, buku Minhajul Qasidin. Walaupun tentu banyak lagi yang buat manusia sehingga terjerumus ke dalam neraka yang paling dalam. Nah, jadi dari sini kita diingatkan oleh Allah, kalau kita mau segera sadar saat digoda oleh setan, maka kita harus ya segera minta perlindungan kepada Allah. Dalam sebuah surat Allah menyebutkan, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka mintalah tolong ya, mintalah perlindungan pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, sekarang sebagai manusia biasa, bagaimana cara kita menghadapi godaan setan ini agar kita menjadi manusia yang kuat dalam kebaikan, tidak goda sedikit pun oleh kejahatan setan atau godaan setan. Yang pertama seperti dalam surat 7 ayat 201, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kita minta perlindungan pada Allah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang ketiga, kita berzikir ya, dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca ya ayat ini 100 kali, doa ini 100 kali, zikir ini 100 kali, kita akan dijaga oleh Allah ya dari godaan setan ya. Kalau kita misalnya baca di pagi hari 100 kali akan dijaga sampai sore hari. Kalau kita baca sore hari akan dijaga oleh Allah dari godaan setan sampai esok hari. Bacanya 100 kali pagi hari, 100 hari, 100 kali sore hari agar kita bisa terlindungi dari godaan setan selama sehari semalam dan begitu seterusnya. Kemudian selain itu dengan baca zikir ini 100 kali kita akan catat 100 kebaikan dan dihapus dari 100 kejahatan. Selain itu baca Al-Quran ya, baca Al-Quran ini akan juga membuat setan semakin jauh dari kita. Apalagi kita membaca ayat kursi. Ayat kursi itu membuat setan takut menggoda kita. Kemudian juga banyak berzikir, karena ketika kita berzikir maka aliran darah dalam tubuh semakin lancar ya. Artinya hati semakin jernih, pikiran semakin tenang ya. Pada saat yang sama kita terus ingat pada Allah sehingga setan tidak bisa menggoda kita. Nah, karena itu kalau orang Islam, orang beriman melakukan hal-hal semacam ini, orang bertakwa melakukan hal yang semacam ini, maka setan tidak punya kemampuan sedikit pun untuk menggoda manusia. Dalam surat An-Nahl ayat 99 Allah menyatakan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak memiliki kuasaan sedikit pun menguasai orang-orang yang beriman, dan kepada Tuhan mereka orang beriman ini bertawakal. Selain itu kita sedapat mungkin membaca doa ya, doa di pagi hari, doa di sore hari, bahkan juga doa setelah sholat bisa kita tambah ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, Rasul menyebutkan doa ini akan mengusir godaan setan.
A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Saya ulang sekali lagi. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung pada Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui dari keburukan atau kejahatan setan yang terkutuk, dan juga dari bisikannya, dari tiupannya, dan dari hembusannya. Jadi kalau ada orang akan berbuat sihir pada kita pun tidak akan mempan. Kemudian kita pindah kepada surat 7 ayat 202. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi hum la yuqsirun. Dan saudara-saudara mereka, saudara-saudara setan ini tentu orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan orang yang banyak berbuat dosa, ya. Yamuddunahum, ya, membantu setan-setan fil ghayyi, ya, dalam menyesatkan. Jadi yang menyesatkan kita itu, ya, menyesatkan orang beriman bukan hanya setan, ada lagi, ya, teman-temannya. Siapa? Ya, disebutkan dalam ayat ini, yaitu yang tidak beriman dan berbuat dosa, berbuat fasik. Sementara kata Allah, tsumma la yuqsirun, mereka tidak akan pernah berhenti menyesatkan kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih pergaulan. Kita harus berhati-hati siapa saja yang bisa menjadi sahabat kita, yang menjadi teman baik kita. Karena tidak semua orang akan membawa hidayah kepada kita. Tapi ada juga kata Allah dalam ayat ini yang terus tidak akan pernah berhenti menyesatkan kita. Karena itu kata Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agamanya tergantung kepada siapa yang menjadi sahabatnya. Karena itu, ya, hendaklah dia menyeleksi siapa yang menjadi sahabatnya. Nah, jadi kita harus memilih pertemanan yang dekat, yang menjadi sahabat. Itu harus orang-orang yang soleh, yang punya iman kuat, yang ibadahnya rajin, akhlaknya baik, yang istiqomah dalam amal solehnya. Sehingga pada saat yang sama kita akan terbawa kepada kebaikan-kebaikan dia, bukan terbawa kepada keburukan, ya, keburukannya. Nah, karena itu kita harus berhati-hati, ya, karena hidup kita terus akan digerogoti oleh bujukan setan dan bujukan orang-orang yang tidak beriman serta yang fasik, yang banyak berbuat dosa. Nah, karena itu kita terus mencoba untuk menjadi orang yang selalu bertakwa, beriman pada Allah, agar kita selalu memiliki kesadaran. Kemudian dalam surat 7 ayat 203 Allah menyebutkan wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula istabaitaha. Ya, apabila tidak datang kepada mereka sebuah ayat, misalnya Allah tidak menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak menyampaikan kepada mereka. Ternyata mereka ini mengatakan qalu laula istabaitaha. Mereka berkata, kenapa kamu tidak membuat satu ayat saja? Padahal kita tahu yang namanya ayat Al-Quran itu wahyu, harus dari Allah. Tapi mereka karena memang fasik, berbuat dosa, mereka tidak beriman pada Allah, maka pada saat yang sama begitu mudahnya Rasulullah disuruh membuat satu ayat dari Al-Quran. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Kata Allah, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Jadi kita juga harus seperti itu. Prinsip kita dalam hidup harus mengikuti apa yang diturunkan, ya, dari wahyunya Allah, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadi prinsip hidup kita. Ya, kita harus taat kepada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Hada basairu mir rabbikum. Inilah bukti-bukti, ya, bukti-bukti nyata dari Tuhan kamu. Wahudan, bukan hanya bukti nyata, bukti kebenaran, tapi juga sebagai petunjuk. Warahmatun, dan juga sebagai rahmat liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman atau bagi kaum yang beriman. Jadi ayat Al-Quran itu harus memiliki beberapa fungsi, ya, bagi kita orang yang beriman. Yang pertama yaitu harus menjadi bukti-bukti yang benar, artinya menjadi kebenaran yang nyata. Tidak boleh ada lagi yang kita tidak percayai kebenaran Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Semua ayat dalam Al-Quran adalah merupakan kebenaran dari Allah dan kebenarannya adalah terbukti. Yang kedua adalah hidayah, jadi petunjuk hidup bagi kita. Yang ketiga adalah rahmat, ya, menjadi sumber kebaikan bagi kita. Selain itu menjadi furqan. Kalau kita lihat dalam surat 2 ayat 85, Allah menyebutkan wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa Al-Quran itu bukan hanya sebagai hidayah, tapi juga sebagai penjelasan-penjelasan
dari hidayah tersebut sekaligus sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil, sebagai sumber hukum. Kemudian yang kelima, Al-Quran itu sebagai obat. Jadi kalau kita sakit hati, berobatnya pada Al-Quran. Sakit perasaan, kembalilah berobat pada Al-Quran. Apalagi ada gangguan pikiran, banyaklah berobat kepada Al-Quran. Tidak hanya membaca, tapi memahami isinya dan mengamalkannya. Kemudian dalam surat Yunus ayat 57 ditambah lagi Al-Quran itu sebagai nasihat. Jadi kalau kita misalnya sedang berbuat salah, nasihat yang paling baik itu ya Al-Quran. Kalau kita misalnya ada keburukan-keburukan yang kita perbaiki, carilah ya nasihat dari Al-Quran. Allah menyebutkan ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Wahai manusia, sudah datang ya nasihat dari Rabbmu, dari Tuhan kamu. Nah, apa nasihatnya? Yaitu berupa wahyu yang telah turunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Jadi pantas ya di ayat 7 ayat 204-nya Allah melanjutkan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, apa kewajiban kita kalau dibacakan Al-Quran? Apakah dibacakan oleh orang lain? Apakah dibacakan oleh lisan kita? Kewajiban kita itu yang pertama fastami'u, maka ya dengarkanlah dengan baik-baik. Jangan hanya mendengar selintas, tapi mendengar dengan baik-baik agar kita bisa menghayati isinya, agar kita bisa ya memahami isinya. Karena itu kalau kita ingin ya benar-benar menghayati, ya kita harus paham. Jadi saat kita dibacakan Al-Quran, kita tindak lanjuti dengan apa? Dengan tadabbur. Ya membaca isinya. Seperti hari ini kita sedang membicarakan tentang tafsir Al-Quran di dalam rangka tadabbur, menghayati isinya. Tidak hanya membacakan ayatnya, tapi juga menghayati isinya. Karena itu, apakah mungkin kalau kita mendengarkan Al-Quran hanya selintas saja bisa benar-benar menjadi petunjuk, hidayah bagi kita? Oh, ternyata perlu yang lainnya, yaitu wa ansitu. Kalau sedang baca Al-Quran, diam dari awal sampai akhir, tenang, khusyuk mendengarkannya supaya betul-betul masuk dalam hati kita. Apa yang akan kita dapatkan? Kata Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita lihat lagi dalam surat At-Taghabun ayat 16, untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber rahmat, sebagai sumber hidayah, sebagai sumber obat ya, kemudian sebagai juga nasihat, bahkan sebagai sumber hukum yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sebagai sumber kebenaran, maka kita harus melaksanakan adab-adab ini. Pertama, dalam surat 7 ayat 204 kita harus mendengarkan dengan baik-baik. Yang kedua, kita harus diam dalam keadaan khusyuk dari awal sampai akhir. Yang ketiga, harus ada proses pemahaman ya, dengan tadabbur kita. Dan yang keempat, harus ada proses ketaatan. Jadi apa yang dibicarakan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran ini harus kita laksanakan. Agar apa? Ya menjadi rahmat dalam kehidupan ini. Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Maka bertakwalah kepada Allah ya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kalian. Wastami'u, setelah itu dengarkanlah dengan baik-baik. Kemudian kata Allah wa ati'u, dan taatlah, ya, taatlah kepada isi Al-Quran. Kalau kita sudah taat pada isi Al-Quran, sampai kepada harta pun yang selama ini kita sayang, kita akan bisa keluarkan. Sampai kata Allah wa anfiqu, sampai kita harus berinfak. Dengan mudahnya kalau kita sudah taat, tidak akan sayang lagi kepada harta. Dulu di masa jahiliyah orang sampai merampas harta orang lain. Tapi begitu Islam datang, ya sudah taat kepada Al-Quran, maka begitu banyak mereka berlomba untuk berinfak. Yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taghabun ayat 16 bahwa selain kita mendengarkan Al-Quran, kita harus khusyuk mendengarkannya, kita harus menghayati dan memahami isinya. Ternyata kita juga harus mentaati ya dalam perilaku kita. Kemudian dalam surat 7 ayat 205 Allah menyebutkan wadhkur rabbaka fi nafsika, dan ingatlah Tuhanmu dalam dirimu, dalam jiwamu, dalam hatimu. Subhanallah ya, kita kalau cuma sekedar ingat terlintas di pikiran kita, maka kita tidak akan memiliki motivasi untuk beramal yang lain. Tapi kalau ingatnya dari hati nurani, hati inilah yang menggerakkan seluruh anggota tubuh. Jadi hati itu akan bisa membuat anggota tubuh ini jadi punya keinginan yang baik ya, memiliki perilaku yang baik. Pantas Rasulullah menyebutkan ya, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Rasul mengingatkan bahwa ingatlah di dalam
jiwa kita itu, di dalam badan kita itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, baiklah seluruh jasadnya. Apabila dia buruk, buruklah jasadnya. Jadi yang diminta oleh Allah ingat itu langsung dari hati. Karena kalau hatinya sudah baik, ingat terus sama Allah, maka seluruh tubuh akan ingat sama Allah, akan disadarkan untuk berperilakunya sesuai dengan ridhonya Allah. Nah, Allah mengingatkan wadhkur rabbaka fi nafsika. Jadi ingatlah benar-benar dari hati. Kalau kita menyebut nama Allah dengan lisan, itu harus lahirnya dari hati kita, dari hati yang tulus, dari hati yang penuh keimanan, dari hati yang sadar. Sehingga apa yang diucapkan itu menggetarkan seluruh anggota tubuh, ikut memperkuat apa yang digetarkan oleh hati. Nah, karena itu jika diucapkan dari dalam hati tadarruan, kita akan jadi orang yang rendah hati. Di hadapan Allah tidak akan sombong. Tidak akan merasa bahwa saya sudah banyak berbuat baik, saya sudah merasakan cukup ya. Saya sudah banyak berkorban, cukuplah ya, sekarang saya berkorbannya sampai di sini, banyak orang lain belum berkorban. Hati itu nggak akan ada sombongnya sama sekali. Dia akan terus rendah hati di hadapan Allah. Merasa masih kurang, ya Allah saya belum bisa memenuhi hak kamu. Abu Bakar Siddiq ini orang yang bersedekahnya sampai habis, seluruh harta disedekahkan. Selain itu dia habiskan waktunya semuanya untuk perjuangan, untuk dakwah ya, untuk bisa membantu Rasulullah, membantu Islam, membantu kaum muslimin ya. Tapi pada saat yang sama dia merasakan setiap malam saat tahajud dia menangis, ya Allah saya ini belum bisa memenuhi hakmu, masih banyak kekurangan dalam diri saya. Karena apa? Dengan rendah hati. Bahkan setiap kali sholat dia menangis. Aisyah ketika mendengar Rasulullah di akhir penghujung hayatnya, Rasulullah berkata sudah sakit-sakit, sudah terasa seluruh tubuhnya sakit semua, ajalnya sudah semakin dekat. Kata Rasulullah, suruhlah Abu Bakar menjadi imam di masjid. Kata Aisyah, Rasulullah, Abu Bakar itu kalau jadi imam nanti menangis, karena setiap dia baca ayat Quran terus hatinya semakin luluh karena rendah hati. Jadi kita juga berzikir itu harus dari hati. Selain itu wakhifatan, waktu kita berzikir menyebut asma Allah itu harus dengan suara yang pelan. Wakhifatan wadunal jahri, tidak dengan suara yang keras. Kita menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita tambah lagi dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dari hati. Itu terasa sekali getarannya ke seluruh tubuh. Terus kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara yang pelan, bisikannya terdengar di telinga kita, di jiwa kita. Apalagi lahirnya dari hati kita, Masya Allah ya. Kita semakin tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak berani untuk melanggar hukumnya sedikit pun. Wadunal jahri minal qawli ya, tidak dengan suara yang keras, tapi dengan suara yang pelan, lahir dari hati, penuh perasaan ya. Kapan itu diucapkannya? Kata Allah bil wuduwi wal asali, yaitu setiap pagi dan petang ya. Setiap pagi dan petang di tengah kesibukan kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak menyebut namanya dari dalam hati kita yang khusyuk ini. Kemudian wala takum minal ghafilin, Allah mengingatkan kita jangan jadi orang yang lalai. Kalau kita lalai maka kita akan mudah digoda oleh setan. Tapi kita ingat terus pada Allah, kita tidak akan mudah digoda oleh setan. Nah di sini Allah selain merintahkan untuk kita rajin berzikir pagi dan petang, bahkan juga ditambah dengan di malam hari, wabil ashari hum yastaghfirun. Dalam ayat lain kita juga di malam hari sampai tidak hanya berzikir tapi juga beristighfar. Nah di sini Allah juga merintahkan kita untuk banyak berzikirnya dengan adab-adabnya, dengan khusyuk dari hati ya, dengan rendah hati ya, tidak ada dengan kesombongan, sehingga dengan suara yang perlahan ya, tidak dengan suara yang keras ya, dan dilakukan setiap waktu. Karena Allah menyebutkannya wala takum minal ghafilin ya, dan janganlah ya kamu dalam termasuk orang-orang yang lalai. Karena itu kita harus banyak ya memanfaatkan lisan ini untuk berzikir. Apalagi di usia-usia kita yang sudah tua semacam ini, sudah tidak banyak lagi aktivitas, lebih banyak kita beribadah pada Allah, maka tambahlah dengan banyak berzikir. Kalau kita banyak berzikir, insya Allah akan banyak keberuntungannya. Karena Allah berjanji dalam surat 8 ayat 45, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar kamu menjadi orang yang selalu beruntung. Di tengah kondisi yang ekonomi sekarang sedang sulit, pekerjaan sulit didapatkan, PHK banyak sekali, dan kita tidak mempersalahkan PHK karena memang bisnis sedang lesu, ya otomatis perusahaan tidak bisa memberikan gaji. Tapi ada Allah yang maha kaya. Nah salah satu di antaranya kita akan diberikan keberuntungan dari yang maha kaya ini dengan banyak berzikir.
Terakhir dalam surat 2 ayat 206 Allah menyebutkan dalam surat 7 ayat 206, surat 7 ayat 206 surat Al-A'raf ini, innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu berada di sisi Tuhannya, mereka tidak menolak untuk beribadah kepada Allah, tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, tidak menolak untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Bahkan wa yusabbihuna lahu wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, bahkan selalu mensucikan Allah dan bersujud kepada Allah. Jadi ada hikmah yang akan kita dapatkan kalau zikirnya itu dari hati. Kalau Allah selalu ada di hati kita, ada 3 hal yang Allah selain dari tadi yang kita disebutkan akan mendapatkan keberuntungan, ada 3 hal lagi yang akan Allah beri, yaitu kita akan jadi rajin beribadah. Tidak ada perasaan malas beribadah, terus lelah beribadah, apalagi menolak, enggan beribadah. Kata Allah, la yastakbiruna an ibadati. Allah akan buat orang ini ya tidak malas beribadah, tidak menolak beribadah, atau enggan beribadah, atau lelah beribadah. Allah akan berikan semangatnya terus untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, wa yusabbihunahu, dan dia akan terus mensucikan Allah. Jadi semakin banyak zikirnya, semakin bersih pikirannya, semakin tenang jiwanya, karena dia membersihkan diri dari segala ya Tuhan-Tuhan selain Allah, membersihkan dan mensucikan Allah dari Tuhan-Tuhan yang tidak layak untuk disembah oleh makhluknya. Walahu yasjudun, yang keempatnya kita akan selalu bersujud pada Allah, akan selalu taat pada Allah, tidak hanya sujud secara fisik, tapi sujud dalam hati kita, pikiran kita, sehingga kita selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya anjurkan kepada ibu semua yang mendengarkan ayat ini, nanti setelah acara kita melakukan sujud tilawah ya, karena setiap ada ayat tentang sujud kita disyariatkan untuk sujud tilawah. Jadi disinilah kita harus beribadah dengan khusyuk dari hati nurani. Dalam beribadah harus benar-benar membersihkan diri dari kemusyrikan, harus mensucikan ya keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita, dan kita harus tunduk patuh kepada Allah sebagai tanda sujud kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam tafsir surat Al-A'raf ayat 197, tadi saya kaitkan dengan ayat 196 sampai surat 7 ayat 206. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.